Halo semua, di video kali ini saya ingin berbagi tentang jenis-jenis jebakan yang ada di pasar modal, terutama untuk Bapak Ibu yang berinvestasi di saham langsung. Pada prinsipnya investasi itu bisa dilakukan secara langsung, kita beli saham atau obligasi, bisa juga melalui bantuan manajer investasi melalui produk yang namanya reksadana gitu. Nah, yang senang langsung, oke, silakan. Yang mau dibantu lewat reksadana, apalagi lewat reksadana panen, saya terima kasih gitu ya. Tentu tidak bisa bebas dari resiko, tapi tetap bisa naik, tetap bisa turun. Nah, tapi kalau yang investasi langsung, kadang-kadang perlu hati-hati. Kenapa? Karena di pasar modal itu ada saja jebakan-jebakannya. Kalau kita tidak hati-hati. Nah, di sini ada tiga gambar. Eh, Kalau dilihat dari gambarnya itu, ibaratnya dividend trap itu yang oke lah. Value growth trap ini memang ada di pasar modal. Dan sekarang yang baru nih influencer trap. Jadi kalau yang sudah kena influencer trap itu biasanya yang seperti ini. Nah, kalau kita bahas dari tiga jenis trapnya atau jebakan, yang paling kecil itu adalah paling kecil maksudnya apa? Paling kecil risk and return-nya. Jadi ibaratnya kalau saya kena ini ya ruginya kecil, tapi kalau untung juga nggak banyak-banyak amat seperti itu. Jadi misalkan dividen trap ini suka terjadi pada saham yang mau bagi dividen. Misalkan diumumkan dia akan membagi dividen Rp500. Nah, dividen Rp500 itu akan ada 4 tanggal misalnya. Tanggal yang pertama adalah tanggal cum date. Cum date itu adalah tanggal kepemilikan investor pada hari tersebut yang berhak yang berhak untuk mendapatkan dividen. Jadi misalkan ditetapkan dividen saham X tanggal 10 Mei. Kalau saya beli saham X di 10 Mei jam 3.30 sore, tetap saya bisa dapat dividen tersebut walaupun cuma pegang setengah jam. Ya, penutupan kan jam 4 gitu. Nah, setelah eh, setelah cum date, satu hari setelahnya disebut dengan ex date. Ya, ex date itu artinya kepemilikan setelah tanggal tersebut tidak berhak atas dividen. Nah, setelah ex date ada namanya recording date. Recording date itu adalah Bapak Ibu bayangkan ya, misalnya saham Bank BRI itu investornya mungkin bisa 300-400 ribu orang. Mau mau mengetahui atau menghitung si A berapa, B berapa, C berapa, memang sih datanya tinggal Excel doang gitu ya. Tapi kan kalau kita beli saham pas di tanggal 10 Mei misalnya, settlementnya kan T+2, dia belum settle. Nah, yang kayak gitu-gitu kan harus dihitung juga. Biasanya butuh beberapa hari dari ex-date. Sehingga kalau kita misalnya beli saham, dapat notif terima dividen itu tidak di cum date, tidak di ex date. Biasanya menjelang recording date. Jadi di recording date itulah diketahui, oh si A berapa, si B berapa, si C berapa. Nah, kalau di sekuritas seperti panen sekuritas, itu saya dikirimkan semacam informasi, oh saya dapat dividen saham ini sekian sekian juta rupiah seperti itu. Nah, baru payment date. Payment date itu setelah tahu yang berhak siapa, berapa orang, baru di payment date itu dibayarkan. Nah, jarak dari coup date sampai dengan payment date, setahu saya ada dua tiga minggu, kadang-kadang ada yang 1 bulan. Nah, jadi jaraknya cukup jauh. Dan penentuan dividen itu sebelumnya didahului oleh RUPS. Ya. Nah, di RUPS-nya itu ditentukanlah saham ini sekian. Nah, rumor-rumor mau bagi dividen berapa itu biasanya sebelum RUPS juga sudah ada. Seperti itu. Nah, kalau dividen trap ini mengacu kepada saya misalnya mendengar, oh ada berita perusahaan A ingin bagi dividen 500. Di cum date, di tanggal cum date, harganya 10.000. Logikanya saya beli 10.000, nanti besok saya dapat dividen, besoknya saya jual 10.000, jadi saya sudah kunci 5%. Tapi pada kenyataannya di hari kerja berikutnya atau di tanggal X date biasanya harga sahamnya turun ke 9.500. Sehingga kalau kamu jual di tanggal tersebut kamu mengalami kerugian Bapak Ibu. Seperti itu. Sorry, bukan kerugian, maksudnya kerugian di pokok terus ditambah dividen jadi akhirnya juga nggak naik nggak turun gitu. Nah, ini yang saya maksud risk and return-nya paling kecil. Tapi secara psikologis nggak begitu. Psikologis orang merasa rugi. Kenapa? Karena kalau kita beli saham, ya, kita jual, itu kan langsung terasa di kita punya saldo gitu.
dividennya masih 2-3 minggu lagi dari sekarang. Jadi kadang-kadang pas terima dividen ini uang apa ya? Udah lupa gitu. Nah, itu yang kadang-kadang membuat orang tidak ngeh dan merasa rugi gitu loh. Karena dia ngerasain jual saham ruginya sehari setelahnya, menikmati dividennya itu walaupun dividennya sama atau mungkin lebih besar daripada kerugiannya, itu masih berjarak cukup jauh. Nah, itu yang kadang-kadang membuat orang merasa terjebak pada dividen seperti itu. Nah, apa yang terjadi setelah harganya turun sama seperti besaran dividennya? The next day-nya itu business as usual gitu. Kenapa? Karena itu cuma pengaruhnya hanya di satu hari itu aja, secara historis ya. Cuma belakangan gara-gara auto reject bawah 7%, itu bisa sampai 2-3 hari. Kenapa? Karena di tahun 2022 lalu, banyak perusahaan yang mencetak laba besar dan memutuskan membagi dividen yang besar. Apalagi sekarang pemerintah juga sudah keluarkan aturan dividen bukan objek pajak apabila direinvestasikan untuk wajib pajak yang pribadi gitu. Jadi makin mendorong perusahaan untuk membagikan dividen. Kalau dividennya lebih dari 7%, batasan auto reject bawah, maka penurunan sebesar dividen itu bisa 2-3 hari. Ya. Nah, ini sekali lagi jenis yang paling kecil risk and return-nya. Value trap ya. Value trap itu adalah kalau kita kena trap ini, jebakannya itu yang paling menyakitkan adalah di lama tunggunya. Jadi prinsip daripada value investing adalah membeli perusahaan yang valuasinya murah, misalnya PE ratio di bawah 10, PBV di bawah 1, ya mungkin saya nggak ketikkan di sini ya, fundamentalnya bagus. Jadi nggak cuma asal murah, tapi harus bagus juga. Karena kalau saham yang murah di bursa banyak sekali gitu. Jadi harus perusahaannya murah, valuasinya murah, dan perusahaannya bagus. Karena kalau terus-menerus seperti ini, akhirnya orang akan sadar, oh ya ini perusahaan ini kan bagus banget gitu. Mungkin dia adalah market leader di segmen tertentu. Mungkin dia punya pertumbuhan laba yang impresif seperti itu. Atau dia mungkin punya tanah yang banyak belum didaya gunakan. Kalau didaya gunakan, untungnya bisa berlipat-lipat. Banyak hal lainnya gitu ya. Eh, jadi dia tuh pada dasarnya kayak permata yang tersembunyi, cuma orang tidak ngeh aja. Begitu ngeh, oh harganya bisa naik berlipat-lipat gitu. Nah, eh, eh, kalau apa namanya strategi seperti ini bukannya tanpa celah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang kadang-kadang nggak bisa bedakan dia murah karena memang perusahaannya jelek ya. Jelek itu dalam artian banyak hal sih. Misalnya sahamnya nggak liquid, bisnisnya nggak prospek gitu ya. Manajemennya ya maaf kata mungkin belum terlalu kompeten gitu. Market cap-nya menengah kecil sehingga tidak dilirik oleh fund-fund asing, tidak dilirik juga oleh fund lokal gitu. Karena kalau yang namanya orang invest kan harus ada minimumnya, sahamnya harus liquid ini. Jadi kalau nggak ada likuiditas ya nggak kemana-mana juga gitu. Uh, jadi banyak hal bisa mempengaruhi perusahaan itu jadi harganya murah. Ya, jadi bisa karena faktor intrinsiknya dia sendiri, bisa juga karena faktor secara umum. Ya kalau misalnya dia tidak memenuhi kriteria, ada reksadana atau ada dana luar negeri mau masuk juga nggak bisa. Kenapa? Karena mungkin terlalu kecil, gitu, atau dikhawatirkan tidak liquid. Nah, karena alasan-alasan itu, kadang-kadang waktu tunggunya bisa lama sekali. Nah, yang jadi masalah adalah kalau misalnya kita lihat perusahaan cuma murah tapi tidak punya keunggulan kompetitif, tidak punya moat ya kalau bahasa value investing, dia tidak memiliki keunggulan kompetitif yang susah digantikan, ya harganya bisa juga nggak kemana-mana dalam waktu yang cukup lama gitu. Nah, lama yang saya maksud itu nggak bukan hitungan bulan. Kadang-kadang orang zaman sekarang kalau beli saham itu sudah pengen langsung untung. Itu bisa nunggunya sampai tahunan gitu. Dan selama kita nunggu harganya naik, katakan at some point benar-benar dia naik. Tapi waktu tunggunya itu malah bisa turun dan turunnya lebih dalam lagi. Kenapa? Karena tidak ada jaminan dia punya kinerja akan membagus terus. Bisa juga pas ketemu di siklus yang jelek, labanya malah turun. Ya, misalnya dia punya banyak hutang dalam bentuk dolar. Pas dolarnya lagi 16.000, 15.500, dia rugi kurs, juga jadi jelek lagi gitu. Nah, jadi walaupun valuasi sudah murah, belum tentu kinerjanya akan terus membaik, bisa juga sebaliknya. Dan kemudian kalau turun ya, misalnya terjadi market crash, turunnya juga bisa puluhan persen, apalagi kalau sahamnya nggak gitu liquid.
Kalau nggak gitu liquid, orang harus menguangkan saham-saham yang seperti itu dijual cuma beberapa miliar saja sudah auto reject bawah. Nah, ketika terjadi auto reject bawah, orang pikir kan sudah murah, nggak liquid, aduh, turun lagi. Eh, yang pada praktiknya saya lihat ya, ada yang waktu beli dia memang konsepnya sudah yakin, wah ini value investing, perusahaan ini saya yakin oke, bagus segala macam. Kemudian saya sudah menerapkan margin of safety. Jadi kalau misalnya turun, saya tidak khawatir. Kenapa? Karena saya punya margin of safety gitu. Tapi kalau yang ilmunya setengah-setengah, apalagi yang cuma ikut-ikutan, begitu lihat seperti itu, dia jual di tengah-tengah juga banyak gitu loh. Jadi yang nyerah tengah jalan juga banyak. Jadi sudah merasa beli saham perusahaan murah, karena waktu nunggunya tidak sesuai harapan, akhirnya dia memutuskan untuk ya jual aja seperti itu. Jual rugi gitu ya. Nah, tadi itu value trap. Kalau ada value, ada growth ya. Kalau value beli perusahaan di harga murah, kalau growth itu beli perusahaan yang potensi growth-nya tinggi. Ya, potensi growth itu bisa growth daripada laba bersih, bisa growth daripada sales kalau perusahaannya masih rugi, bisa growth daripada market share kalau misalnya penjualannya juga tidak ada, tapi kayak tahun 2021 22 lalu waktu itu orang masih besar-besaran market share, makanya iklannya gila-gilaan gitu. Jadi dalam membeli saham mereka nggak terlalu melihat valuasi karena mereka lihatnya katanya masa depan gitu. Jadi walaupun perusahaannya rugi nggak apa-apa sepanjang dia bisa menguasai market share dalam jumlah besar, nanti dia bisa uangkan. Nah pada saat itulah nanti dia yakin bisnisnya bisa tumbuh lebih cepat. Yang jadi masalah pertumbuhan ini kadang-kadang benar-benar cuma harapan. Kadang-kadang cuma slide PowerPoint yang kelihatan bagus gitu. Kan waktu itu ada berita ya, ada apa di China gitu ya. Dia ownernya marah-marah ke para manajer dan direkturnya. Katanya cuma pintar bikin PowerPoint gitu. Jadi akhirnya kinerja perusahaan yang sebenarnya tidak terlalu terlihat karena tertutup oleh PowerPoint yang bagus. Nah, jadi kadang-kadang permasalahannya di situ. Perusahaan yang tidak ada laba bersih atau tidak ada omset, mereka menjual cerita akan menjadi leader di sana, leader di sini. Sekarang bakar uang dulu, dan ketika hasilnya tidak sesuai harapan, tutup. Atau kalau misalnya sahamnya TBK, turunnya itu dalam sekali. Contohnya banyak Bapak Ibu. Kayak contoh 2020 waktu awal pandemi, semua orang berasumsi perusahaan farmasi akan diuntungkan karena menjadi distributor vaksin. Akhirnya vaksinnya juga gratis kan, dan pemerintah yang ngadain. Kita juga nggak tahu benar nggak sih farmasinya yang mendistribusikan. Kelihatannya sih tidak gitu kan. Akhirnya orang berpikir dia bisa untung banyak dari situ, tidak kejadian. Nah, harganya juga turun. 2020 sampai 2021 itu juga demam digital, teknologi digital. Bank dikasih label label bank digital naik. Ya, perusahaan teknologi kodenya mendekati kata teknologi, padahal nggak tahu itu isinya apa. Itu juga ini. Perusahaan e-commerce masih rugi, masih apa? Pokoknya dia IPO semua orang beli. Nah, karena demam-demam seperti itu, em, kadang-kadang ya memang benar ada perusahaannya memang benar-benar seperti dia jalankan cuma masih rugi. Ada juga yang waktu itu saya kalau nggak salah baca berita bank digitalnya katanya ada sekian gitu ya. Tapi ada yang bahkan aplikasinya saya nggak pernah lihat gitu. Tapi tahu-tahu dia sedang mengklaim bank digital. Nah, ya saya tahu banyak yang ya, harganya turun cukup dalam dan mungkin banyak yang terjebak di situ. Nah, perlu diketahui juga growth trap itu juga bisa terjadi tidak hanya pada perusahaan-perusahaan yang mengandalkan cerita. Perusahaan-perusahaan dengan laba bersih ya yang sudah mencetak laba bersih sampai triliunan bahkan sudah membagikan dividen juga ada namanya growth trap gitu. Jadi ada kalanya ya ada satu dua perusahaan yang luar biasa ekspansif dan sukses. Ketika mereka ekspansi sukses ya, tentu akan kelihatan penjualannya naik, laba bersihnya juga naik dan kenaikannya di atas rata-rata industri gitu. Mereka mengambil bisa juga mereka mengambil kebijakan hutang yang agresif sehingga growth-nya tinggi. Nah, ketika pada masa pertumbuhan itu uh, banyak investor yang oke tidak apa-apa. PI-nya 20 kali, 30 kali, 40 kali saya beli aja. Kenapa? Karena sepanjang dia grow terus ya no problem gitu kan. Nah, yang jadi masalah uh, bisa dihitung dengan jari Bapak Ibu. Perusahaan-perusahaan yang mampu mempertahankan growth-nya dalam jangka panjang.
ketika ketemu siklus ekonomi yang kurang bagus, growth itu tidak hanya sekedar melambat, ya. Kadang-kadang bisa negatif. Kadang-kadang perusahaannya dari untung jadi rugi gitu. Jadi siklus bisnis itu ketika dari jelek jadi bagus, itu akan membuat perusahaan yang growth kelihatan luar biasa. Tapi ketika dari bagus jadi jelek, itu akan kelihatan mana yang bagusnya beneran bagus, mana yang cuman ya waktu itu tertolong oleh situasi. Nah, yang jadi masalah ketika kita membeli saham karena apa terpesona dengan growth-nya yang luar biasa, ketika growth-nya tidak lagi sesuai harapan, turunnya itu juga bisa dalam sekali Bapak Ibu. Kadang-kadang investor tidak memberi ampun karena khawatir gitu. Waduh, sudah belinya mahal, growth-nya turun, yang saya lakukan ya saya jual cepat gitu. Kenapa? Karena saya pegang di posisi yang sudah sangat mahal. Nah, penurunan yang menyebabkan kepanikan itu bisa saja membuat apa namanya? Membuat orang menjadi ikutan jual sehingga turunnya jadi lebih dalam. Ya. Nah, kalau kita bandingkan value sama growth trap ya, value trap itu harganya bisa stagnan bertahun-tahun. Tapi kalau dibilang penurunan harga, sama-sama bisa turun. Turunnya juga bisa sama-sama dalam. Bukan berarti saya beli saham growth, saham value nggak turun 50%. Kalau pas lagi kondisi ada krisis atau pas marketnya lagi panik, turunnya bisa sama-sama 50%. Bedanya kalau saham value, kalau turun 50%, yang nungguin di bawah banyak gitu. Karena orang tahu, wah ini Mercy sudah harga bajai, kemarin masih harga Avanza. Nah, kalau yang growth, Mercy kemarin masih dijual dengan mungkin harga yang lebih mahal gitu. Masih dijual dengan harga Lamborghini. Jadi kalau misalnya sekarang turun, itu masih lebih mahal daripada Mercy. Sehingga orang pikir, wah ini belum belum murah. Dan mereka tidak masuk. Jadi bedanya di situ ya. Nah, cuma plusnya growth adalah kalau kita beli saham growth dan kebetulan dia lagi growth, dalam short term itu selalu kelihatan bagus dan menarik. Kelihatannya kalau kita beli itu semesta mendukung. Oh, berita ini bilang ini ada prospek masa depan adalah di sektor ini dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi pembenaran untuk membeli apa suatu saham itu jadi lebih lebih banyak. Nah, ini perbandingan adalah value dan growth trap gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah influencer trap ya. Influencer trap itu ini mohon maaf kalau kata-kata saya agak kurang berkenan. Menurut saya adalah jebakan yang dibuat oleh influencer jahat ya untuk orang-orang yang tidak mau belajar, IQ-nya rendah atau IQ-nya tinggi tapi nggak dipakai IQ-nya dan maunya ikut-ikutan aja gitu. Jadi dengan membuat grup Telegram, mungkin grup WA, memberikan rekomendasi di sosmednya dan segala macam, dikasih label bukan rekomendasi buy sell hold gitu ya. Saya juga kadang-kadang bahas saham, tapi saya benar-benar bukan kasih rekomendasi sih. Benar-benar saya bahas aksi korporasinya aja gitu. uh, Kalau yang itu sudah tendensius, harga segini beli, harga segitu jual. Dan mungkin dia sudah ambil posisi duluan. Jadi dia sudah ambil posisi duluan, kemudian dia bilang akan naik, dia beli sedikit waktu naik, pas di atas kita ikutan dia tinggal jual gitu. Nah itu dia lakukan berulang-ulang sampai dia kaya. Ya, atau yang kelola uang, kemudian yang paling parah ya titip di dia, habis itu hilang kan tentu ribanya gitu. Jadi kalau di OJK ada namanya izin penasehat investasi. Itu resmi Bapak Ibu. Jadi kalau orang punya izin penasehat investasi itu dia bisa memberikan nasihat dan mengenakan biaya. Kalau misalnya orang nggak punya izin penasehat investasi, dia memberikan nasihat itu sebetulnya tidak sesuai dengan ketentuan OJK, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi izin manajer investasi, seperti saya kerja di Reksadana Panin. Nah, itu manajer investasi, Panin Asset Management, kita boleh mengelola dana masyarakat. Jadi bedanya manajer sama penasihat itu adalah manajer mengelola, penasihat itu memberikan nasihat. Nah, jadi selain selain dua seperti itu, sebenarnya secara aturan orang itu tidak bisa yang namanya menerima dana, titipan dana gitu ya, atau bahkan memberikan nasihat berkaitan pasar modal dan mengenakan biaya seperti itu secara aturannya. Nah, kalau secara praktek saya tahu memang banyak orang bikin grup-grup saham segala macam berbayar ya perusahaan riset dan lain-lain. Kadang-kadang memang agak susah untuk dibedakan. Tapi oke lah. Anyway, ada influencer-influencer yang bagus dan cukup banyak saya lihat. Mereka memberikan edukasi melalui sosmed, membuat edukasi yang benar-benar bagus lah seperti itu ya. Uh, tapi tidak sedikit juga yang memang maunya ngejebak orang gitu.
Dan kadang-kadang saya lihat jebakannya sudah berulang-ulang, orang masih kena aja. Nah, sampai-sampai kadang-kadang kalau saya lihat orang kalau kena di saham-saham jebakan seperti itu dan masih ngeluh tuh, saya pengen berucap, oh ya rasakan gitu. Karena ya udah tahu itu tidak tidak amanah gitu kan, kok kita masih percaya. Dari 3 macam trap ya, dividend trap, growth dan value trap, sama influencer trap ya. 2 yang pertama, dividend, growth, value, itu kalau kita paham apa yang kita lakukan, kita punya rencana ya. Rencana itu menurut saya idealnya itu ada pada saat masuk kita ada alasannya. Apakah alasan grow atau alasan valuasi? Kita punya rencana untuk berapa lama saya bisa sabar menunggu. Kemudian saya juga punya rencana kalau turun berapa saya lakukan cut loss. Kemudian spesifik kalau misalnya value, saya kalau masuk itu di margin of safety yang harganya berapa. Nah, kalau kita sudah punya rencana-rencana yang seperti itu, ketika harga sahamnya tidak sesuai dengan harapan kita, atau fundamentalnya atau perkembangan berita yang tidak sesuai harapan, kita bisa lakukan langkah mitigasi. Jadi tidak merasa terjebak, ataupun kalaupun kena ya tidak dalam. Nah, yang jadi masalah kalau orang ilmunya setengah-setengah, atau dia ilmunya bagus, tapi eksekusinya tidak. Jadi dia tidak melakukan mitigasi yang baik. Itu sangat umum terjadi Bapak Ibu. Bahkan pemain pro juga menurut saya bisa terjebak pada hal seperti itu. Nah, itu yang kurang bagus. Ya. Nah, kalau influencer trap menurut saya nggak ada obatnya. Kalau orang nggak mau belajar, ya nggak ada obatnya, akan jadi sasaran orang jahat terus gitu. Jadi seperti itu. Tapi bukan berarti semua influencer jahat. Ya. Yang baik juga banyak. Kita hanya perlu lebih selektif saja. Mana yang benar-benar mau bantu kita, mana yang memang niat memberikan informasi menyesatkan yang menguntungkan dia atau kelompoknya dia. Nah, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.